Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik, yang mana topik ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai homomorfisme pada suatu ring. Nah, jadi yang pertama di sini misal kita mempunyai suatu ring ya. Jadi yang pertama di sini kita mempunyai suatu ring R, di mana dia sudah dilengkapi dengan dua operasi biner, yaitu tambah dan kali. Di mana pastinya si R ini adalah suatu himpunan tak kosong ya. Jadi dia pasti punya anggota seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita juga mempunyai suatu ring yang lainnya lagi yang kita simbolkan sebagai R aksen. Dan operasi yang digunakan di sini adalah O plus dan O times kayak gitu. Jadi operasi yang ini digunakan untuk R aksen dan operasi yang ini digunakan untuk R. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih yang dimaksud sebagai homomorfisme itu? Nah, jadi misal kita mempunyai suatu pemetaan. Jadi pemetaannya ini dari mana ke mana? Misal pemetaannya ini itu adalah dari R menuju ke R aksen, kayak gini ya. Nah, pemetaan ini bisa dikatakan sebagai homomorfisme manakala dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, kayak gitu ya. Jadi ini kita tulis dulu, dia bisa dikatakan sebagai homomorfisme apabila apa? Apabila dia memenuhi syarat-syarat, yaitu untuk setiap AB anggota dari R. Jadi AB ini adalah anggota dari ring yang pertama ini ya. Nah, pada saat dia memenuhi yang pertama, P A plus B itu hasilnya sama dengan PA plus PB kayak gitu. Plusnya yang di sini dia menggunakan O plus ya. Jadi hati-hati kalau yang sebelah kiri dia menggunakan operasi yang digunakan pada ringnya R. Kalau yang sebelah kanan dia menggunakan operasi yang digunakan pada si ring R aksen kayak gitu ya. Kemudian yang kedua dia juga harus memenuhi ini P A dikali B, maka hasilnya itu harus PA dikalikan dengan PB kali-kali yang O times ya. Jadi kalinya dari yang operasinya si R aksen itu sendiri kayak gitu. Nah, manakala kita mempunyai suatu pemetaan seperti ini dari R menuju ke R aksen, kemudian untuk setiap AB di R, kemudian kita operasikan seperti ini, PA plus B hasilnya PA O plus PB dan PA kali B itu hasilnya PA O times PB, maka kita bisa mengatakan bahwasanya pemetaan ini adalah homomorfisme kayak gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu supaya tidak lupa, operasi yang digunakan di sebelah kiri adalah operasi dari ring R-nya. Kalau yang di sini operasi yang digunakan jangan lupa adalah operasi pada si R aksennya kayak gitu ya. Nah, inilah sekilas gambaran mengenai apa itu homomorfisme pada suatu ring kayak gitu. Jadi ada dua syarat ya yang harus dipenuhi ya, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai ini yang pertama, yaitu mengenai gambaran tentang homomorfisme ring itu sendiri. Kemudian yang kedua, macam-macam dari homomorfisme. Jadi macam-macamnya apa? Yang pertama, di sini kita mempunyai yang namanya homomorfisme trivial. Kemudian yang kedua ada yang namanya homomorfisme apa? Identitas. Jadi pemetaannya yang digunakan di sini adalah pemetaan identitas. Pemetaan identitas itu adalah pemetaan terhadap dirinya sendiri. Kalau yang trivial di sini itu pemetaan yang digunakan adalah pemetaan nol. Jadi sembarang unsur kalau dipetakan maka hasilnya itu selalu nol kayak gitu ya. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Jadi ini sebelumnya akan kita bahas dulu ya. Yang poin ketiga aja di sini. Kita akan membahas yang pertama di sini adalah homomorfisme trivial, atau yang mana dia menggunakan pemetaannya adalah pemetaan nol. Jadi manakala kita mempunyai pemetaan di mana dia pemetaan itu dari R menuju ke R aksen, sama seperti itu gambarnya ya, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian dia fungsinya adalah sebagai berikut, yaitu PA sama dengan 0 aksen. Misalnya saya tuliskan kayak gini, untuk setiap A anggota dari R, jangan lupa. Nah, untuk setiap A anggota dari R, R-nya yang ini ya. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana? Ini maksudnya adalah untuk sembarang unsur di R, kalau kalian petakan ke R aksen, maka hasil petanya itu adalah si 0 aksen. Ini maksudnya adalah 0 yang di R aksennya itu ya.
Atau kalau misal kita buat ilustrasinya, bisa kita buat dulu ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi misal kita mempunyai suatu R, kemudian di sini ada R aksen. Di sini misal kita punya banyak ya, ada ada X1, ada X2, ada X3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini tuh juga pastinya dia punya banyak sekali anggota, dan salah satunya ada unsur 0 di situ ya, 00 aksen, maksudnya adalah elemen identitasnya di R aksen, identitas terhadap operasi penjumlahan pastinya ya. Nah, ini maksudnya adalah pada saat kalian memetakan X1 itu hasilnya itu pasti 0. X2 hasilnya siapa di R, kalau dipetakan ke R aksen 0. X3 kalau dipetakan ke R aksen siapa ya, 0, kayak gitu ya. Dan seterusnya sampai sembarang atau semua unsur di R itu kalau dipetakan ke R aksen itu hasilnya adalah 0 aksen itu, kayak gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai pemetaan 0. Nah, ini juga merupakan homomorfisme kayak gitu. Nah, buktinya gimana? Buktinya adalah sebagai berikut. Misal di sini kita tulis dulu. Nih. Kita akan ambil sembarang dulu ya. Kita akan ambil sembarang AB di R gitu misal. Jadi sembarang AB itu di sini di R ini. Nah, yang pertama kita akan buktikan apa? Yang pertama kita akan buktikan bahwasanya dia berlaku yang ini. Yang ini nih. Kemudian nanti yang kedua kita akan buktikan dia berlaku yang ini. Kalau dua-duanya terbukti berlaku, maka artinya dia terbukti bahwasanya dia merupakan homomorfisme kayak gitu. Nah, yang pertama kita buktikan dulu bahwasanya untuk P A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah siapa? Nah, di sini kalau kita lihat kan P A itu hasilnya sama dengan 0 aksen ya. Nah, kalau P A plus B hasilnya adalah siapa? Nah, kalau di sini kita tambah ya, A ditambah B, maka hasilnya misal C gitu ya. C itu kan dia tetap di dalam R. Berarti C itu siapa ya? Berarti artinya dia hasilnya tetap 0 aksen. Kayak gitu. Ini nyambung ya. Jadi misal gini, di sini itu adalah A, di sini itu adalah B. A ditambah B dulu hasilnya siapa? C. Misal C-nya kan di sini. Nah, ini kalau dipetakan ke R aksen siapa ya? Tetap 0 aksen kayak gini ya di sini nih. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa tuliskan 0 aksen itu sebagai apa? Ya, sebagai ini. 0 aksen ditambah 0 aksen. Boleh kan? Jadi 0 aksen ditambah 0 aksen hasilnya juga tetap 0 aksen. Kenapa? Karena 0 aksen sendiri itu dia bertindak sebagai elemen netral atau identitas terhadap penjumlahan, sehingga sembarang unsur kalau ditambah dengan dirinya dia maksudnya ya, hasilnya ya tetap dirinya sendiri. Nah, kalau sudah, ini kan bisa kita tuliskan sebagai PA berarti kan kalau dipetakan ke R aksen dia juga 0 aksen kan ya. Jadi misal A-nya di sini kita petakan ke sana ya 0 aksen. Kemudian yang ini juga bisa kita tulis sebagai PB. Nah, gini ya. Jadi PB siapa? PB juga hasilnya adalah 0 aksen, sehingga yang pertama terbukti kan ya. Jadi PA plus B itu hasilnya sama dengan PA plus PB gitu ya. Oh ya, jangan lupa plusnya yang dimaksud di sini itu adalah ini. Nah, di sini kita simbolkan kayak gini ya. Jadi plusnya yang sebelah sini itu adalah plus yang digunakan di R, kalau yang ini itu adalah plus yang kita gunakan di R aksen kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita akan buktikan untuk yang kedua. Untuk yang kedua tadi yang perkaliannya. Yang perkaliannya bagaimana? Yang perkaliannya kita buktikan P A dikalikan dengan B. Hasilnya siapa? Nah, A kali B siapa? A kali B itu misal hasilnya adalah D gitu ya. Nah, berarti PD itu hasilnya adalah siapa kalau dipetakan ke R aksen ya? Berarti hasilnya tetap 0 aksen, ya kan? Karena tadi fungsinya adalah untuk setiap A itu kalau dipetakan ke R aksen hasilnya selalu 0 aksen. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa tulis ini sebagai apa? 0 aksen O times 0 aksen kayak gini ya. Nah, 0 aksen dikali 0 aksen ya hasilnya tetap 0 aksen kan ya. Nah, ini bisa dituliskan sebagai PA dikalikan atau O times dengan PB kayak gitu ya. Nah, sehingga dari sini ternyata dua-duanya terpenuhi ya. Jadi yang syarat pertama tadi terpenuhi, kemudian syarat kedua terpenuhi, sehingga karena kedua syaratnya terpenuhi maka dia bisa menjadi homomorfisme. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya pemetaan 0 tadi dia merupakan suatu homomorfisme kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita akan masuk pada yang berikutnya.
yaitu nih pemetaan yang berikutnya tadi adalah pemetaan identitas ya. Kita tulis saja di sini pemetaan identitas tadi yang homomorfisme identitas. Nah ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebagai berikut. Jadi kita punya suatu P di mana dia dipetakan dari R menuju ke R aksen. Pemetaannya dari R menuju ke R aksen. Yang mana fungsinya adalah sebagai berikut, yaitu PA dipetakan ke A. Identitas itu maksudnya dia pemetaan identitas itu dipetakan ke dirinya sendiri. Nah ini juga merupakan suatu homomorfisme yang mana biasanya kita sebut sebagai homomorfisme identitas ya, kayak gitu. Nah sekarang kita akan buktikan bahwasanya memang dia merupakan suatu homomorfisme. Nah kita akan ambil dulu sembarang AB di R. Kita akan buktikan untuk yang pertama yaitu P A plus B sama dengan siapa? Nah kalau ini PA sama dengan A, berarti kalau PA plus B sama dengan siapa? Ya A plus B. Kan dia dipetakan ke dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah kalau sudah, maka kita bisa tuliskan apa ya? Kita bisa tuliskan bahwasanya ini itu A itu adalah PA. PA kan sama dengan A ya. Nah di sini ditambah dengan B itu siapa? B itu sama kayak PB kayak gitu ya. Nah kalau A sama dengan PA, kalau B sama dengan siapa? PB kayak gitu. Nah berarti artinya dari sini kita bisa melihat bahwasanya untuk yang syarat pertamanya dia terpenuhi kayak gitu. Ya, kemudian untuk yang kedua sekarang. Yang kedua PA dikalikan dengan B, A dikalikan dengan B. Hati-hati ini adalah pemetaan identitas ya. Jadi kalau dia dikalikan seperti ini, maka hasilnya pun juga bentuknya seperti itu ya. Nah ini juga A kali B. A itu siapa? PA. Nah sama seperti yang di atasnya tadi ya. Kemudian dikalikan dengan B itu siapa? PB kayak gini. Nah ternyata dua-duanya juga terpenuhi. Jadi dua-duanya syarat supaya bisa menjadi homomorfisme dipenuhi oleh pemetaan identitas tersebut ya. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan atau menyimpulkan bahwasanya P itu merupakan homomorfisme identitas ya. P yang dimaksud di sini itu. Nah kemudian kalau sudah, mungkin kita bisa membuat contoh yang lainnya lagi. Misal di sini kita buat contoh yang lainnya lagi. Misal kita ambil ring Z aja ya. Z kemudian menggunakan operasi tambah dan kali. Dimana tambah dan kali di sini yang dimaksud adalah tambah dan kali seperti biasanya ya pada bilangan bulat. Kemudian kita mempunyai ring yang lainnya lagi yaitu 2Z gitu aja. 2Z itu apa? 2Z itu adalah subset dari Z, dimana dia adalah suatu bilangan genap kayak gitu ya. Dimana operasi yang digunakan misal di sini adalah tambah dan star gitu aja. Nah, jadi tambah dan kali di sini digunakan untuk ring Z dan tambah star di sini digunakan untuk 2Z. Tambah yang dimaksud di sini itu tambah seperti biasanya. Nah, star yang dimaksud di sini itu adalah sebagai berikut. Jadi didefinisikan sendiri di sini yaitu A star B itu sama dengan A kali B per 2 untuk setiap AB anggota dari 2Z kayak gini. Lalu pertanyaannya adalah pada saat kita mempunyai suatu pemetaan, kita tulis dulu di sini. Jadi ini tadi untuk apa namanya gambaran itunya ya, ring-ringnya yang kita maksud. Kemudian di sini kita akan tulis pemetaannya. Pemetaannya itu adalah pemetaan dari Z menuju ke 2Z kayak gini. Nah, yang ditanyakan adalah apakah pemetaan dari Z menuju ke 2Z ini dengan fungsi Px sama dengan 2x, di mana x-nya itu untuk setiap x-nya itu adalah anggota dari Z, apakah ini merupakan suatu homomorfisme kayak gitu ya pertanyaannya. Nah, kalau kita ditanya seperti ini, maka jangan lupa untuk mengidentifikasi apakah pemetaan itu merupakan suatu homomorfisme atau bukan. Maka kita harus melakukan pengecekan bahwasanya dua-duanya itu atau dua syarat yang tadi itu harus terpenuhi semuanya. Kalau dia ada yang tidak terpenuhi salah satu, maka pastinya dia gagal menjadi homomorfisme pada ring kayak gitu ya. Jadi sekarang kita akan membuktikan apakah dua-duanya terpenuhi atau tidak. Nah sekarang kita akan mengambil dulu sembarang XY yang merupakan anggota dari Z, dari ring yang pertama ya. Nah kita akan buktikan yang pertama P X plus Y
sama dengan siapa? Nah, kalau di sini Px sama dengan 2x. Jadi dia 2 kalinya si x-nya ini ya. Kalau yang ini x plus y berarti artinya hasilnya siapa ya? 2 kalinya x plus y kayak gitu ya. Nah, 2 kali x plus y itu bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu 2 kali x, 2x ditambah 2 kali y berarti 2y. Nah, 2x ini artinya sama dengan siapa? Ya sama dengan px. Di sini kita bisa lihat 2x itu sama dengan px. Nah, berarti artinya 2y sama dengan siapa? Ya sama dengan pi dong, ya kan? Nah, kayak gini. Sudah. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwasanya untuk syarat yang pertama supaya dia bisa menjadi homomorfisme terpenuhi. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk syarat yang kedua. Kita lihat dulu apakah syarat yang keduanya terpenuhi atau tidak. Nah, yang kedua adalah px dikalikan dengan y. Ini x, ini kali ya. Sama dengan siapa? Kalau px itu sama dengan 2x, berarti kalau px kali y berarti sama dengan siapa? 2x kali y. Gini ya. Nah, udah gini. Nah, berarti artinya siapa? Ya artinya ini nilainya adalah 2 kali x y kayak gitu ya. Nah, apakah dia akan sama dengan pada saat kita mencari px dikalikan dengan py kayak gitu ya? Px star py. Di sini kan kita akan membuktikan atau kita akan menunjukkan bahwasanya apakah dia itu px kali y itu sama dengan px star py kayak gini ya. Kenapa yang di sebelah sini dia menggunakan star? Karena tadi pada saat kita membuat soalnya tadi operasi yang digunakan pada 2z itu adalah star ya. Tapi kalau yang di z-nya itu kali-kali biasa, kalau yang di sana itu dia star kayak gitu tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk ini tuh sama kayak gitu. Px kali y itu apakah sama dengan px star py kayak gitu. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwasanya nilai dari px kali y itu adalah 2xy. Nah, sekarang kita akan mencari apakah nilai dari px star py itu juga 2xy kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari aja di sini px star py. Px-nya itu siapa? Px itu ya berarti artinya nilainya adalah 2x. Sedangkan py itu nilainya adalah 2y kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu berapakah nilai dari 2x star 2y. Nah, tadi apakah kalian masih ingat untuk starnya tadi didefinisikan seperti apa? Nah, tadi untuk starnya didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini tadi di mana? Di sebelah sini ya. Nah, ini kalau di sini tuh ada A star B sama dengan AB per 2. Nah, ini dia. A star B sama dengan A kali B per 2. Berarti artinya di sini kalau ada 2x star 2y, berarti artinya siapa? Ya berarti artinya sama dengan 2x kali 2y per 2 kayak gini ya. Nah, sedangkan di sini tuh ada yang sama 22 ya. Berarti artinya 2 yang atas sama 2 yang bawah boleh kita coret dong, sehingga hasil akhirnya itu atau sisanya tinggal 2xy kayak gini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya hasil akhir dari px star py itu juga 2xy. Itu berarti sama kan dengan yang px kali y tadi. Nah, di sini kita tulis dulu aja, berarti artinya px kali y yang mana ini kita gunakan operasi pada z, ternyata hasilnya itu sama dengan px star py. Nah, ini adalah operasi yang kita gunakan pada 2z nih, hasilnya sama-sama 2xy nya. Ini 2xy, yang sebelah sana tadi juga 2xy kayak gitu ya. Nah, dan ternyata setelah kita buktikan ternyata semuanya dua-duanya itu terpenuhi atau dua-duanya itu terbukti benar kayak gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya homomorfisme pemetaannya tadi dia merupakan suatu homomorfisme kayak gitu ya. Nah, inilah sekilas gambaran mengenai homomorfisme pada suatu ring. Nah, nanti untuk contoh-contoh yang selanjutnya kalian bisa lihat di PPT-nya kayak gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.